Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Dian Anggraini ingin menyampaikan makalah mengenai ilmu-ilmu rasional dan jenisnya untuk mata kuliah bahasa studi naskah Arab, bahasa Arab dengan dosen pengampu Hajah Kristina Imron LC MPDI. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah ilmu-ilmu rasional dan jenis-jenisnya. Baik, untuk ilmu-ilmu rasional yang ada pada saat ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu filsafat dan ilmu hikmah. Adapun ilmu-ilmu akal yang merupakan sesuatu yang natural bagi manusia dalam kedudukannya sebagai manusia yang berakal. Ilmu-ilmu akal yang ada di dunia manusia saat ini yang disebut sebagai ilmu peradaban. Kemudian ilmu akal yang merupakan turunan daripada ilmu peradaban itu kemudian menjadi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ilmu logika, ilmu fisika atau at-tabi'i, ilmu ketuhanan atau al-ilahi, dan ilmu pengajaran atau ilmu ukur atau disebut dengan ilmu at-ta'alim. Dimana kalau ilmu logika itu akan dipergunakan untuk menghindari manusia dari kesalahpahaman, sehingga manusia dapat membedakan antara mana yang benar dengan mana yang salah. Untuk ilmu logika atau disebut sebagai matik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menghindarkan manusia seperti yang saya sebutkan tadi dari kesalahan dan dalam mencari berbagai tuntunan yang belum diketahui dari beberapa perkara yang sudah diketahui dengan jelas. Kemudian para filosof melakukan pengamatan empiris terhadap berbagai materi-materi unsur yang dibentuk dari beberapa barang-barang seperti tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda angkasa, dan gerak-gerakan alami, di mana yang kemudian akan menimbulkan gerak itu disebut sebagai ilmu fisika atau at-tabi'i tadi. Kemudian untuk ilmu al-ilahi atau yang disebut dengan ilmu ketuhanan, yaitu ilmu yang melakukan pengamatan terhadap hal-hal metafisika seperti ruh-ruh. Itu yang disebut sebagai ilmu ketuhanan atau teologi, yang merupakan cabang daripada ilmu akal. Ilmu keempat yang dipergunakan untuk pengajaran yaitu ilmu ukur atau ilmu at-ta'alim tadi, di mana di dalam ilmu ukur ini kemudian akan terbagi lagi menjadi ilmu teknik, ilmu aritmatika, ilmu musik, dan ilmu astronomi. Nah, di dalam ilmu-ilmu ukur ini masing-masing akan ada pengembangan ilmu sendiri, di mana untuk ilmu teknik itu akan digunakan secara umum untuk mengukur dengan beberapa macam dimensi, misalnya untuk bidang permukaan, untuk bentuk konstruksi, di mana nanti akan saling berhubungan satu sama lain, di mana untuk penerapannya saat ini dengan menggunakan ilmu teknik itu ada beberapa cabang seperti adanya teknik sipil, teknik elektro, dan teknik kimia yang kemudian pada akhirnya nanti akan saling keterkaitannya. Kemudian ada ilmu aritmatika yang merupakan cabang daripada ilmu ukur tadi, yang disebut juga dengan ilmu hitung yang merupakan cabang daripada ilmu matematika yang mempelajari tentang dasar-dasar bilangan dan angka, di mana aritmatika ini nanti akan menjadi dasar juga
untuk mempelajari ilmu-ilmu teknik tadi. Karena untuk mempelajari ilmu teknik tadi tidak akan pernah lepas daripada rangkaian hitung-hitung dari bilangan dan angka. Sehingga dasar dari mempelajari ilmu teknik itu akan kembali kepada ilmu aritmatika dan juga ilmu matematika. Selanjutnya ada ilmu musik, di mana ilmu musik itu digunakan untuk ukuran standar nada dan kesesuaian nada antara satu dengan nada yang lain. Di dalam pengaturannya akan menggunakan bilangan atau not angka, di mana pada akhirnya nanti akan terjadi rangkaian-rangkaian antara nada satu dengan nada yang lain, sehingga akan menghasilkan rangkaian musik yang enak didengar. Kemudian untuk yang keempat, cabang ilmu perbintangan atau astronomi, di mana dalam ilmu ini akan mempelajari tentang bentuk orbit, posisi, jumlah planet, dan gerakan-gerakan langit yang disaksikan setiap orang dari segi yang berbeda, baik itu dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh. Untuk jarak dekat, seperti yang kita ketahui saat ini dengan kecanggihan ilmu, sudah banyak manusia yang sudah bisa pergi ke luar angkasa untuk melakukan penelitian, sehingga akan menambah khasanah daripada ilmu pengetahuan perbintangan kita. Dasar-dasar ilmu filsafat ya berbagai macam inilah yang akan membentuk menjadi suatu ilmu logika yang masing-masing terdiri atas cabang-cabang pelajaran seperti matematika, aritmatika, teknik, astronomi, musik, ilmu alam, dan teologi. Kemudian setelah kita mengetahui pembagian-pembagian daripada ilmu-ilmu dasar yang pada awalnya tadi merupakan pembagian daripada ilmu akal, itu kita akan masuk ke bagian bangsa-bangsa yang amat sangat mendukung dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang sebelum perkembangan Islam, negara yang sangat mendukung dalam ilmu pengetahuan itu adalah Persia dan Romawi, di mana kedua bangsa ini amat sangat tekun dalam mempelajari berbagai macam ilmu. Kerajaan dan pemerintah sebelum Islam dan seluruh masyarakat pada masanya itu banyak berguru kepada bangsa Persia dan Romawi. Pada masanya Persia dan Romawi ini amat sangat mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu dari ilmu pengetahuan logika, akal, yang pada akhirnya juga mereka juga akan memberikan perhatian kepada ilmu astrologi yang pada akhirnya akan menjurus kepada ilmu sihir. Kemudian kemampuan-kemampuan dari bangsa-bangsa yang mempelajari ini, seperti bangsa Persia dan bangsa Yunani, itu memiliki kemampuan khusus, sehingga ilmu pengetahuan itu akan semakin berkembang pada masa kebangsaan Persia dan Romawi. Pada negara Romawi, itu seperti yang kita ketahui banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa itu, seperti Luqman Al-Hakim, Aristoteles, sampai ke Plato. Mereka turun-menurun saling mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari guru besarnya masing-masing. Bagi bangsa Persia, ilmu-ilmu akal ini sangat diagungkan bagi mereka dan memiliki jangkauan yang sangat luas karena pemerintahan mereka yang sangat besar saat itu.
Pada masa pemerintahan itu, yang terkenal ilmuwan saat itu adalah Alexander, di mana mereka juga menguasai berbagai macam bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk buku-buku. Nah, pada saat Imperium Persia berhasil ditaklukkan oleh tentara Islam, maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menuliskan surat kepada Umar bin Al-Khattab untuk meminta izin untuk mengambil dan memindahkan buku-buku tersebut untuk diberikan kepada kaum muslim yang akan dibawa. Tetapi pada saat itu Umar membalas surat yang dikirimkan oleh Sa'ad pada saat penaklukan negara Persia untuk tidak membawa pulang semua buku-buku yang ditemukan di zaman itu, pada masa itu, karena beliau berpendapat bahwa apabila memang di dalam buku-buku itu terdapat petunjuk Allah, semoga nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Tetapi dikhawatirkan apabila ada hal-hal yang tidak baik atau kurang berisi tentang kesesatan, maka Allah telah memberikan jaminan kepada kita dengan cara pemusnahan tadi. Maka karena itulah sebagian besar daripada ilmu-ilmu bangsa Persia yang sudah berkembang pada masa itu tidak sampai kepada kita. Nah, bangsa Romawi yang telah lama berada di kekuasaan bangsa Yunani saat itu sudah menerima berbagai macam ilmu pengetahuan. Adapun filosof yang terkenal pada masa itu seperti Peripatetis yang banyak mengembara itu termasuk ke dalam kaum Stoa, di mana mereka juga merupakan pengikut daripada Aristoteles. Pada masa itu ilmuwan yang terkenal yaitu Luqman Al-Hakim, di mana selanjutnya akan ada generasi seperti Socrates yang seperti kita ketahui sudah sangat terkenal. Kemudian ada Plato yang ternyata juga merupakan murid daripada Aristoteles, yang dilanjutkan dengan Alexander dan Aphrodisias dan Themistius yang lain-lainnya. Pada masa itu Alexander sampai mendapatkan julukan Al-Mu'allim Al-Awala atau peletak dasar ilmu, yang memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh dunia. Ketika Imperium Persia itu berhasil ditaklukkan oleh Islam, yang seperti saya jelaskan tadi oleh Sa'ad, tetapi ilmu-ilmunya tidak bisa disampaikan kepada kita dikarenakan perintah yang diberikan oleh Umar kepada Sa'ad pada waktu penaklukan. Khalifah-khalifah yang sangat mendukung bidang ilmu pengetahuan saat itu ada berbagai macam, seperti Abu Ja'far al-Masyur yang merupakan khalifah kedua dari Daulah Abbasiyah, yang saat itu meminta penguasa Romawi untuk mengirimkan berbagai macam buku matematika yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Al-Ma'mun, yang juga merupakan seorang sosok khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, yang juga menekuni berbagai macam pengetahuan dengan cara mengirimkan beberapa delegasi kepada penguasa-penguasa Romawi untuk menggali ilmu-ilmu pengetahuan bahasa Yunani, kemudian mentranskripnya dan menyadurnya menjadi tulisan dalam bentuk bahasa Arab.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Aristoteles merupakan ilmuwan yang sangat berjasa juga dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian ilmu-ilmu rasional dan jenis-jenisnya beserta perkembangannya pada masa-masanya. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.